Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata di dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan pada pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata padamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya betapa perlunya dan baiknya berdoa tanpa jemu-jemunya. Berdoa sebenarnya juga merupakan ungkapan iman kepada Tuhan sendiri, menyatakan apa yang menjadi keinginan-keinginannya kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber segala karunia, mengungkapkan iman, kepercayaan kepada Tuhan, kepada Allah sendiri. Iman berbicara, dengan iman itu penuh penyerahan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu menganugerahkan apa saja yang Dia berkuasa untuk menganugerahkan. Tetapi diperlukan satu ketekunan yang dikatakan dalam perumpamaan ini. Seorang hakim dikatakan demikian, yang diminta oleh seorang janda. Janda adalah orang yang lemah, yang tidak punya kekuatan apapun, tidak mempunyai kuasa apapun, tidak mempunyai daya, karena ia tinggal sendirian, tidak ada saudara-saudaranya, tidak ada suaminya, lemah. Tetapi dia dengan tekun memohon supaya perkaranya dibela, permohonannya. Dan akhirnya karena berkali-kali dan terus-menerus memohon pembelaan, akhirnya hakim itu
memberikan apa yang dia minta. Lalu dikatakan betapa Allah yang maha baik. Kalau seorang hakim saja yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak takut kepada Allah, dan juga yang tidak percaya Allah, yang dikatakan hakim yang jahat saja itu bisa demikian. Betapa Allah, betapa bukankah Allah akan membenarkan pada pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudara semua, kita kiranya juga tidak putus asa, kita putus terkadang orang itu karena permohonannya tidak dikabulkan, permintaannya sudah berdoa ke sana kemari, ke tempat ziarah, tempatnya tidak dikabulkan, akhirnya juga dia, katakanlah dalam bahasa Jawanya itu mutung, tidak lagi mau berdoa. Karena juga apa artinya kalau tidak diberi. Tetapi iman kita menyampaikan dari hati ke hati Allah, ke hati Tuhan sendiri, apa yang sebenarnya kita mohonkan. Pada saatnya Tuhan akan menganugerahkan bahkan lebih baik dari apa yang dia minta. Karena itu di sini diperlukan satu iman, kepercayaan. Dikatakan pada akhir Injil ini, akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Oleh karena itu di dalam doa-doa kita bukan hanya menyampaikan permohonan-permohonan kita, tetapi penyerahan iman kepada Allah yang maha baik, yang pasti akan menganugerahkan yang baik bagi kehidupan kita. Dan itu dibutuhkan ketekunan serta tidak jemu-jemunya untuk berdoa. Dalam Ekaristi ini kita juga menyampaikan doa-doa kita ketika Yesus hadir di dalam Ekaristi, dalam sakramen, kita bisa menyampaikan doa-doa kita seperti pada intensi-intensi yang disampaikan. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.